Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang bahan isolasi termal pada sarana transportasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Mohandi Arif Basunjaya, notar 2201-231 dari kelas DD 116. Sebelum masuk pada pembahasan bahan isolasi termal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi atau pengertian dari isolasi termal. Isolasi termal ataupun insulasi termal maupun insulasi panas adalah metode atau proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas atau kalor. Panas atau energi panas bisa dipindahkan dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi atau ketika terjadi perubahan wujud. Kemudian, insulasi termal dapat menjaga wilayah tertutup seperti bangunan atau tubuh agar terasa hangat lebih lama dari yang sewajarnya, tetapi itu tidak mencegah hasil akhirnya, yaitu masuknya dingin dan keluarnya panas. Insulator juga dapat bekerja sebaliknya, yaitu menjaga bagian dalam suatu wadah terasa dingin lebih lama dari biasanya. Insulator digunakan untuk memperkecil perpindahan energi panas. Lalu kita masuk ke bagian isolasi pada kendaraan darat. Isolasi pada kendaraan darat. Material isolasi termal pada mesin kendaraan umumnya menggunakan bahan serat mineral, serat keramik, atau serat karbon. Kemudian, material isolasi termal pada sistem knalpot umumnya menggunakan bahan serat mineral atau serat keramik. Selanjutnya kita beralih pada isolasi pada kendaraan udara. Pada isolasi kendaraan udara, material isolasi termal pada badan pesawat biasanya menggunakan bahan komposit termal, serat karbon, ataupun lapisan termal yang terdiri dari berbagai material. Kemudian, material isolasi termal pada sistem penghawa dingin dan penghangat di pesawat menggunakan bahan seperti busa polimer, bahan reflektif, atau kombinasi bahan isolasi termal yang efisien. Kemudian ada pula di bagian mesin pesawat yang menggunakan bahan seperti serat keramik, serat karbon, atau bahan tahan panas khusus. Lalu kita beralih ke isolasi pada kendaraan laut, khususnya kapal ya. Material isolasi termal pada lambung kapal sering menggunakan bahan busa polimer atau serat mineral atau lapisan isolasi termal yang tahan air. Pada kapal ini, di sistem pendingin dan pemanasnya menggunakan bahan isolasi termal yang efisien seperti busa polimer atau bahan reflektif. Kemudian pada bagian mesin dan sistem penggerak kapal menggunakan bahan tahan panas seperti serat keramik, serat karbon, atau lapisan isolasi termal khusus. Kemudian, yang terakhir yaitu isolasi pada kendaraan kereta api. Pada kereta api ini menggunakan bahan isolasi termal seperti busa polimer, serat mineral atau lapisan termal yang tahan api yang dipasang pada dinding dan langit-langit kereta. Kemudian untuk sistem pendinginnya dan pemanas di kereta menggunakan bahan isolasi termal yang efisien seperti busa polimer atau bahan reflektif. Lalu pada bagian mesin dan sistem penggerak kereta menggunakan bahan tahan panas seperti serat keramik, serat karbon, atau lapisan isolasi termal khusus. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, banyak bahan-bahan yang terdiri dari serat mineral, serat karbon, ataupun serat polimer. Tentunya bahan-bahan ini mempunyai alasan-alasan tersendiri kenapa dipakai.
Akan saya sebutkan satu persatu, seperti serat mineral. Serat mineral ini umum digunakan pada sarana transportasi. Alasannya yaitu memiliki struktur serat yang terjalin rapat, sehingga dapat mengurangi konduktivitas termal dan mencegah perpindahan panas. Kemudian untuk serat karbon, mereka memiliki kekuatan tinggi, ringan, dan konduktivitas termal yang rendah. Serat karbon juga dapat digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan isolasi termal yang kuat dan tahan terhadap suhu tinggi, seperti dalam industri kedirgantaraan, manufaktur mobil, dan sistem penggerak listrik. Lalu ada serat polimer. Serat polimer juga sering digunakan dalam aplikasi perlindungan termal. Mereka memiliki sifat isolasi yang baik dan tahan terhadap suhu tinggi. Serat polimer juga sering digunakan dalam pakaian pelindung, peralatan pemadam kebakaran, dan peralatan industri yang memerlukan perlindungan termal. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bahan isolasi termal pada sarana transportasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.